Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santa Maria Bunda Allah, Stasi Maguwo. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami ingatkan kembali. Selama berada di dalam gereja, umat dimohon untuk selalu menjaga keheningan, serta menonaktifkan handphone atau alat komunikasi lain yang menggunakan sinyal berfrekuensi tinggi agar tidak mengganggu jalannya perangkat video monitor. Umat juga dimohon untuk mengikuti setiap arahan petugas selama berada di lingkungan gereja. Pada saat penerimaan komuni ada penerimaan berkat bagi anak-anak yang belum menerima komuni pertama. Berkat diterimakan di depan pintu selatan altar. Mohon kerjasama orang tua untuk mengarahkan anak-anak dengan tetap memperhatikan arahan petugas. Demikian yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama umat, kami ucapkan terima kasih. Kolekte hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Kolekte 1 terkumpul sebanyak Rp3.697.000. Kolekte kedua terkumpul sebanyak Rp2.268.800. Kolekte untuk bantuan seminari. Sumbangan dari salah satu umat di lingkungan Santa Clara sebanyak Rp500.000. Kolekte misa memulai 1000 hari Ibu Francisca Seniwati dari lingkungan Stefanus sebanyak Rp370.000. Kolekte misa memulai 1000 hari Bapak Ayanu Subowo dari lingkungan Santo Paulus sebanyak Rp1.214.000. Romo dan segenap pengurus Dewan Pastoral Stasi mengaturkan terima kasih. Lain-lain, Dewan Pastoral Stasi Santa Maria Bunda Allah Maguwo mengundang 2 orang perwakilan dari tiap lingkungan untuk menghadiri acara Focus Group Discussion atau FGD Sinode Pendidikan. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, pukul 7 malam sampai 9 malam. Wakil yang dikirimkan adalah umat atau pengurus lingkungan yang sudah mengikuti sarasian Sinode Pendidikan di lingkungan masing-masing. Mohon menjadi perhatian semua Bapak Ibu Ketua Lingkungan. Pertemuan PIA Mingguan Santa Angelus Stasi Maguwo setiap hari Minggu pukul 8.30 atau setengah 9 setelah misa di ruang pertemuan PIA lantai 2. Dalam rangka penggalangan dana kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, OMK menjual kaos viral di depan dan di belakang gereja setelah misa. Mohon dukungan Bapak Ibu dan seluruh umat. Suster, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus, perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Antonius Dadang Hermawan PR. Sebelum menyanyikan lagu himne Santa Maria, marilah kita berdiri menyambut anak-anak yang akan masuk sambil menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Banget. Matahari
Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Srengenge yunan kanthi mulya, anginge wiwit lawan werna, manu ing ngoceh ana ing wiwitan, dewa ing ana ing masuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Sang
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Silakan duduk. Saudari-saudara terkasih, pagi ini kita hadir kembali di gereja kita untuk menyatakan sekaligus merayakan iman kita akan Allah yang senantiasa mengasihi kita, memberi kesempatan kita untuk berkembang, bertumbuh, bertobat, sebagaimana yang diwartakan dalam bacaan-bacaan minggu biasa yang ke-16 hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita agar kita semua pantas dan layak dalam perjamuan kudus ini. Kita bawa doa-doa kita untuk kepentingan kita maupun mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Sekarang kita hening sejenak mempersiapkan hati kita, menyadari kelemahan dan kerapuhan kita, untuk kemudian mohon ampun dan belas kasih Allah, supaya kita semua dipantaskan dalam perjamuan pagi ini. Kita akui dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita bangkit berdiri menghitungkan madah kemuliaan. Selamanya
Marilah berdoa. Ya Allah, sayangilah hamba-hamba-Mu dan lipat gandakanlah kurnia rahmat-Mu dalam diri kami. Semoga dengan iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Orang yang berani menentang kekuasaan-Mu, Kau permalukan. Tetapi, meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasih, dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Yang Kau jadikan akan datang
Tuhan, sungguh besarlah Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sungguh mengampuni. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasih dan penyayang. Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berikanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan sungguh mengampuni. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelami hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan,
Bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga ini seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Di balik panggung tadi, saya di belakang sakresti, saya mendengarkan lagu anak-anak yang tadi dinyanyikan kalau tidak salah. Dengar dia panggil, ngono ya? Dicek. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Terus. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, stop. Yang memanggil siapa tadi? Hah? Siapa anak-anak? Ulangi lagi. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya.
Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Aku sing nyanyi sing gede-gede, sah cilik-cilik kaya anak-anak saya yo. Baleni ya, nganggo organ. Nama saya supaya panggil namamu. Terus kiralah Yesus amat cinta pada saya. Oh kiralah ya, ku jawab ya. Bagus nggak Bapak Ibu? Tepuk tangan loh. Dapatkan lagu mereka di Spotify dan yang lain. Mereka tadi menyanyikan lagu apa? Panggil. Dengar dia panggil nama saya, gitu kan? Mereka tadi saya tanya, siapa yang memanggil mereka? Dan mereka menjawab apa? Tuhan. Pertanyaan saya kepada orang tua. Apakah Bapak Ibu yang tua, tak kira wong tuane mbae ya krungokke anak-anak itu mangkat biasanya ra mangkat-mangkat mergo ndelok putune iki. Apakah Bapak Ibu juga bisa menyanyikan seperti mereka? Cek yo. Nek fales ora tak unggah nang apa iku media sosial yo. Semangat Bapak Ibu nih. Tak kira luweh siap ini mereka. Andaikan Tuhan tiba-tiba memanggil orang tuanya, yo saiki mulih melu aku. Kira-kira jenengan piye? Kose utang urung lunas ngono lho. Betul gak? Saya belum menyekolahkan anak-anak saya secara lebih tinggi, rung tuntas. Nek dipundhut Gusti itu kan dipanggil itu kan identik dengan dipundhut kan? Dipundhut itu identik dengan gene perso kok ku jawab ya. Semangat itu ya. Baik anak-anakku maupun Bapak Ibu atau simbah-simbahnya, lagu tadi mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil dan panggilan Tuhan itu kita dengarkan. Dan syarat untuk bisa mendengarkan itu harus punya apa? Hello. Syarat untuk bisa mendengarkan harus punya apa? Telinga. Gene duwe ning kok ora tau mudeng. Injil mengatakan begini bagian terakhir, lihat halaman 6 baris terakhir. Siapa bertelinga?
pitakonan saya sekarang, apa yang Tuhan katakan hari ini? Halo. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Mendengarkan loh ya Bapak Ibu. Di bahasa Inggris itu ada yang namanya I hear voice. Ya, mendengar. Kita dengan I listen to radio itu kan, mendengarkan. Mendengarkan itu ada unsur perhatian gatekke itu ya. Nek mendengar itu hanya sambil lalu kaya wong numpak motor, mobil, ngrungokke radio ngono kae. Latihan kaya ana sing ngrungokke radio barang. Tapi berarti mendengar tapi tidak mendengarkan. Nek Yesus bersabda hari ini mendengarkan, berarti kudu ono harus ada unsur perhatian. Maka siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini maksudnya apa? Lihat sabda Tuhan. Setidak-tidaknya begini sabda Tuhan hari ini. Begini, apakah Bapak Ibu merasa hidupnya baik? Ya kan? Saking baiknya. Kadang-kala melihat orang yang tidak baik lalu kita mudah menghakimi. Betul? Sok ngono ra. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan. Gene duwe kuping, neng kok isih ngono terus? Halo. Betul nggak? Yesus tadi kan bersabda ketika ditanya apakah lalang harus aku cabut juga? Jangan. Itu kan? Biarkanlah lalang tumbuh bersama dengan gandum. Nanti pada waktunya lalang dicabut, gandum dicabut, lalang dibakar, gandum dilebokke. Begitu kan? Biarlah mereka tumbuh bersama-sama. Itu kan seperti sifat kita, saudara-saudara. Yang kerap kali karena merasa diri kita lebih baik. Merasa kita punya sikap rohani yang seolah-olah harus membereskan semua hal. Maka yang tidak beres kerap kali, ya wis baik, kita singkirkan. Contoh yang paling sederhana, dicek saja. Nek anak-anak kita ini ya, latihan kor, disiapkan demi hari ini. Nek mereka ono sing fales, dunya seberapa? Do, lagi do, renya re, solnya sol, kabeh padha ya. Kira-kira nek ono sing fales ngono kuwi, ini anak-anak ya wis lah, kowe rasa nyanyi ndak ngerusak, begitu kan? Tenane, nek ngene iki ya ora apa-apa wong fales ora dibiji kata ya. Kemarin Kalasan pesparani nang lomba kedua anak-anak. Memang ketika latihan ada yang suara anak-anaknya itu sudah ngagor-ngagori apa ya? Anak-anak laki ya, nanggung jadi diolah suaranya supaya seperti suara anak perempuan tidak bisa. Lalu piye iki carane? Diskusi. Ya wis bilang sama orang tuanya dengan munduk-munduk ya ada orang tuanya ikhlas ganti yang lain. Ada kan seperti itu. Di lingkungan dicek. Nek ono warga lingkungan sing kira-kira njelai piye jal? Wes pindah neng lingkungane deknen wae nang kene greseni gitu. Betul enggak? Halo. Sok ngono ra? Jujur wae. Aku tak pindah neng lingkungan, puji Tuhan deknen pindah gitu kan. Kuwi nek neng lingkungan. Nek neng keluarga. Kalau kebetulan ada anak kita, keluarga kita yang kemudian oleh masyarakat dikatakan ini jadi batu sandungan. Dikuandiani bola-bali ora tahu bener uripe. Kira-kira neng kene iki rasane mbededek rak minangka keluarga. Jujur wae. Mbededek rak. Nek orang mbededek tak sembah. Saking mbededeke awake dhewe iki sok-sok di los karo sedulur-sedulure awake dhewe, dibur. Sabar. Orang sabar pantatnya lebar. Sabar yo saking dionekke bola-bali sabar wae.
Lah sabar kayak ngongkon sapa njuran gitu kan. Itu sabar keluarga. Belum lagi nek duwe Rama Paroki njelahe njur piye, Cak. Sabar ngono kae. Sembayang kae ndang pindah ngono gitu. Kadangkala kita merasa hidup kita itu paling beres sehingga orang yang berseberangan dengan kita tidak cocok dengan kita, bahkan kita memandangnya jahat, tidak beres, kita pengen menyingkirkan. Betul? Betul nggak? Dengar dia panggil nama saya. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Tuhan mau supaya kita memberi kesempatan bagi mereka. Yang kedua, lah nek yang dikandani bola bali tetap ora berubah. Kalau sudah diberitahu tidak berubah, njur piye? Hubungi Rama Paroki, Rama kula nyuwun berkatan layan, ndi layane isih pelayan iki Rama ya ora iso to ya. Begitu kan? Sabda Tuhan hari ini mengatakan, ya sudah, engkau no titi wancine, ya sudah nanti ada saatnya. Siapa yang berhak? Yang memilah dan memilih itu siapa? Ya Tuhan toh. Tadi waktu pemilahan tadi pada waktu kapan? Akhir zaman. Siapa yang memilah dan memilih? Putra manusia. Betul nggak? Jadi bahasa sederhananya, ya wis nek dilalah dikandani bola bali orang iso. Wis pasrahke Gusti. Kuwi urusane sapa? Gusti. Urusane menungso apa? Nyembayangke. Ben yang lain itu yang kira-kira marai bededek. Bededek itu bahasa Indonesia apa ya? Mendidih. Mendidih ya, betul ya? Ya ngono kuwi lah angel lho. Disembayang. Ini yang kedua. Biar Tuhan yang menyelesaikan. Dan yang ketiga, mari kita bercermin, mari kita berkaca. Jangan-jangan hidup kita pun juga tidak beres. Jangan-jangan kita pun menjadi ilalang. Jangan-jangan sabda yang Tuhan taburkan dalam diri kita tidak berkembang dengan baik. Padahal yang Tuhan mau adalah tumbuh berkembang seperti biji sesawi itu, yang kecil tapi berkembang, tumbuh dan berguna. Jangan-jangan kita mirip ilalang. Andaikan kita mirip ilalang, kita perlu bersyukur. Dengar dia panggil nama, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Apa yang Tuhan sabdakan untuk kita? Bacaan pertama, kalimat terakhir, kalimat yang sama. Apabila mereka berdosa, kau beri kesempatan untuk bertobat. Jadi andaikan kita hidupnya tidak beres, Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Mungkin di masa lampau kita, atau sekarang ini, saat ini kita sedang jatuh terpuruk, terjerembab, bahkan terluka. Kita merasa tidak percaya diri yang sungguh-sungguh dalam sehingga untuk bangkit pun tidak pede. Neng gereja wae ya rawani, kumpul neng lingkungan ya rawani. Arab sapwaro dengan mertua saja juga tidak berani. Salim karo Rama Paroki bisa jadi tidak berani karena luka. Hari ini Tuhan memberi kesempatan, itu sabdanya. Siapapun pendosa, Tuhan memberi kesempatan itu. Maka syukurilah, kita memiliki Tuhan yang begitu baik. Yang pertama, selalu memberi kesempatan kita untuk bertobat. Tumbuh, membangun diri supaya menjadi gandum yang baik, hidup yang baik. Menyingkirkan ilalang-ilalang dalam hidup kita masing-masing. Yang kedua, kita diingatkan jangan mudah menjatuhkan penghakiman. Dan yang kedua, karena kita sendiri belum tentu hidupnya beres. Dan yang keempat,
Jika ada yang merasa gregetan terhadap saudara-saudaranya, doakan dan biarkan Tuhan yang mengurus mereka. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang berhidup sekarang dan selama-lamanya. Kita bangkit berdiri membaharui iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan perawan Maria, secara dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan, laksana gandum yang baik. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya pengembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Ya Tuhan. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabda-Mu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Karena doa kami ya Tuhan, bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia,
yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan sejati, yaitu cinta kasih kepadamu dan sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saya mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon bantulah kami untuk beralih dari hidup sebagai manusia lama kepada kepenuhan hidup yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami,
yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk. Lagu tadi Remedi ya, yang terakhir, tapi di depan. Lensanya itu pinggirkan dulu ya, nyanyikan ya, karena saya melihat naluri orang tua kalian tuh pengen ngerekam, jadi nangkene ya. Ya. Ono sing nang dhuwur kono iki, yang di atas ada. Kasih ada yang atas, di atas. Coba memancing. Coba memancing. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Saya tidak mengerti syairnya tadi apa itu ya. Yang saya dengar paling kuat itu ikut latihan, betul? Hah? Sudorungan tenan saya itu. Nggak jelas. Baik, terima kasih para pendamping, kakak-kakaknya yang melatih mereka. Dan sekarang kita akhiri perayaan Karstini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.